Scam Villains Self-Saving System Chapter 7. Like dan subscribe YouTube @bacakan aku. Meskipun hanya bagian atasnya yang dilucuti, itu sudah cukup mengerikan. Baik atau buruk, Shen Qingqiu masih seorang master yang penting. Tubuh bagian atas ini mengungkapkan dua buah merah puting, hanya mengenakan celana dan sepasang sepatu bot putih, dengan anggota badannya terikat erat dan berbaring jatuh ke tanah, sebuah gambar. Seperti ini, itu seperti bocah laki-laki cantik berkulit lunak di adegan pemerkosaan kamar tidur, tidak mengherankan sistem mengurangi banyak poin. Wajah Shen Qingqiu memerah merah dan putih. Dia ingin menggunakan pedangnya untuk menggali lubang di tanah dan mengubur dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu kemana pedangnya terbang. Tidak heran Luo Binghe tampak sedikit malu sebelumnya. Dia pasti berpikir bahwa dia telah melihat Shen Qingqiu dalam posisi yang canggung sehingga dia sudah cukup membalas dendam dan bahwa dia tidak perlu memukulinya di masa depan. Ning Yingying dengan sedih berkata, "Si Zun, akhirnya Anda terbangun." Yingying sangat ketakutan. "Takut? Jika kamu takut maka jangan berlari-lari seperti ini, adik kecil." Shen Qingqiu tidak berdaya. Pada saat ini, semburan tawa aneh datang dari belakangnya. Siluet hitam melompat keluar dari kegelapan. Ahli sekte Gunung Changqiong yang agung dan luhur tidak ada yang hebat. Sepertinya sekte besar nomor 1 di dunia, sekte Gunung Changqiong, hanya untuk standar ini dan kenaikan rilem iblis sudah dekat. Suara tawa keras lainnya terdengar. Wajah dan kepala orang lain semuanya ditutupi cadar hitam, suaranya kasar dan tidak menyenangkan seperti candu opium. Shen Qingqiu menyipitkan mata, "Skinner. Hehe, pedang Xiuya yang terkenal jatuh ke tanganku, aku sangat bahagia." Shen Qingqiu, bahkan jika kamu mematahkan kepalamu, kamu tidak akan bisa menebak siapa aku. Shen Qingqiu berkata, "Apa yang begitu sulit ditebak?" Skinner hening, "Shen Qingqiu, kamu adalah Butterfly." Skinner, dia menarik cadar hitam dan berkata dengan kesal, "Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menebaknya?" Shen Qingqiu terdiam. Bisakah dia berkata, "Apakah kamu pikir aku buta? Tidak tahu bentuk tubuhnya." Hal pertama yang diperhatikan pria adalah tubuhnya, melihat prospek seseorang datang setelahnya. Pinggangnya kecil, jadi pasti seorang wanita. Dan dekorasi orang kaya baru semacam ini tidak dapat dilihat di mana saja. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa aku sudah dikirim kembali ke perkebunan Chen? Meskipun para wanita di perkebunan Chen banyak, aku kebetulan bertemu hanya beberapa dan hanya tahu nama Butterfly. Jika kamu ingin aku menebak, tentu saja aku hanya bisa menebak Butterfly. Aku bahkan tidak tahu nama-nama orang lain, bagaimana aku bisa menebaknya? Siapa yang tahu aku menebak dengan benar pada percobaan pertama? Siapa yang tahu kamu begitu temperamental dan bahkan tidak bisa menyangkalnya, langsung menyingkirkan cadar misterius itu? Bisakah dia mengatakan itu? Bisakah dia? Jika dia berbicara keras tentang penalaran deduktif dan proses berpikir yang dirinci di atas, dia pasti akan diadili OOC. Jadi, dia tidak bisa bernapas sepatah kata pun dan hanya bisa menyembunyikan rasa sakitnya di dalam hatinya dan diam-diam mengutuk F***K tanpa henti. Butterfly atau lebih tepatnya Skinner, dengan cepat menyesuaikan dirinya dan mengenakan wajah selir tercinta Master Tua Chen lagi. Ekspresinya tak tertandingi lembut dan bangga saat dia tersenyum, "Tidak buruk, itu benar-benar aku." Shen Qingqiu, bahkan jika kamu mematahkan kepalamu berpikir kamu tidak akan berpikir itu akan menjadi wanita yang lembut dan lemah seperti aku, kan? Shen Qingqiu meluruskan tubuhnya dan bergeser ke posisi yang lebih nyaman. Setiap bos secara tradisional memiliki waktu pengakuan. Dia tidak bisa menghindari memberikan wajah ini. Butterfly tidak membutuhkan dorongannya dan melanjutkan dirinya. "Skinner tidak dapat dilacak bukan karena kemampuanku yang sangat tinggi, tetapi karena setiap kali setelah membunuh seseorang, aku beralih ke kulit baru. Memakai kulit para wanita itu dan meniru tingkah laku mereka, aku lolos tanpa diketahui dalam kebingungan untuk mencari target selanjutnya." Shen Qingqiu sedikit ragu, "Salah." Wajah Butterfly itu sangat suram, "Di mana itu salah?" Shen Qingqiu berkata, "Bahkan jika kamu mengganti kulit setelah membunuh seseorang setiap saat, misalnya, setelah membunuh Butterfly, mengenakan kulitnya, kamu menjadi Butterfly, tetapi masih ada kulit tubuhnya yang tersisa.
Tidakkah ada yang menganggapnya aneh karena ada dua butterfly? Dia berpikir sebentar, lalu tiba-tiba menyadari. Dunia ini tidak memiliki analisis DNA. Setelah menarik kulit, hanya sisa daging berdarah yang tersisa. Akan sangat sulit untuk mengetahui siapa orang itu. Butterfly berkata, sepertinya kamu menyadari. Tidak buruk, aku menggunakan tubuh wanita berikutnya untuk menggantikan tubuh wanita sebelumnya. Misalnya, tentang membunuh butterfly kali ini, aku memakai kulit Xiang Er dan semua orang masih percaya bahwa Xiang Er masih hidup. Setelah aku membunuh butterfly, tubuh butterfly disamarkan olehku agar terlihat seperti tubuh Xiang Er. Jadi itu adalah tubuh Xiang Er yang ditemukan oleh yang lain. Luo Binghe mendengarkan dalam diam sepanjang waktu ini, sebuah kilau amarah mendidih di matanya. Perasaan keadilan remajanya digerakkan oleh tindakan jahat iblis jahat ini. Ning Yingying benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan tetapi tidak berani mengganggu. Shen Qingqiu dengan tulus menghormati para penjahat ini, mereka benar-benar memiliki keterampilan profesional. Mereka tidak hanya harus mengekspos aktivitas psikologis mereka juga perlu menjelaskan secara detail rencana dan tindakan mereka. Terus terang, standar mereka bahkan lebih ketat daripada guru yang melakukan ujian masuk perguruan tinggi. Shen Qingqiu berkata, setiap periode yang ditetapkan kamu harus berubah menjadi kulit baru, apakah itu untuk kesenangan atau karena alasan lain? Butterfly dengan dingin tertawa dan berkata, apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Kamu sudah memberitahuku banyak, baiklah, kakak perempuan atau apakah itu kakak laki-laki? Kamu tidak akan kehilangan apapun dengan memberitahuku. Butterfly melihat ke arah Ning Yingying dan Luo Binghe yang terikat, berjalan ke arah mereka. Luo Binghe masih tenang dan sabar seperti sebelumnya, tetapi Ning Yingying dengan keras berteriak, iblis. Jangan kemari, Si Zun, selamatkan aku. Butterfly tertawa nakal, Si Zunmu terikat dengan kabel pengikat abadi, dan kekuatan spiritual di tubuhnya tidak bisa beredar. Akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya sendiri, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Tidak heran upaya Shen Qingqiu yang tadi untuk merasakan kekuatan spiritualnya hanya menghasilkan denyut nadi yang lemah. Butterfly masuk ke mode soliloquy, betapa bencinya, jika kultivasi iblisku tidak mengalami kerusakan, aku tidak perlu terus mengganti kulit. Kulit gadis kecil ini lembut seperti air dan dia juga memiliki banyak teman murid. Aku mungkin bisa menggunakannya untuk beberapa saat. Setelah kulitmu dihisap kering olehku, itu akan menjadi giliran Sifumu. Untuk bisa menggunakan pedang Xiuya akan dihitung sebagai kehidupan kedua bagiku. Luo Binghe. Shen Qingqiu. Apa yang kamu katakan tadi? Apakah menurutmu aku akan memberitahumu, kan? Tidak hanya kamu mengatakan kepadaku sekarang, kamu tampaknya telah mengatakan sesuatu dari pertanyaan dan bahkan mengungkapkan rencana masa depanmu. Kecerdasan para penjahat di dunia ini tidak bisa diselamatkan. Jantung Shen Qingqiu tiba-tiba merasa sangat lelah. Dia hanya ingin menambahkan beberapa poin, mengapa itu seperti tugas yang bergelombang dan sulit. Shen Qingqiu berbicara dengan sistem, sayang, jika aku membuat kesalahan selama misi dan mati, akankah aku memiliki kesempatan untuk mencoba lagi? Sistem, sebuah tubuh emas yang abadi adalah hak istimewa protagonis. Sial, itu berarti hidupku sepenuhnya tanpa jaminan pelestarian. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, aku akan mati duluan. Penjahat selalu memberikan jawaban, berkualitas bagus. Shen Qingqiu ingin menunda waktu dan melemparkan pertanyaan ke Butterfly, bukankah kamu selalu hanya menargetkan gadis-gadis muda dan cantik? Aku tidak pernah mengatakan aku hanya memilih untuk menargetkan wanita muda dan cantik. Jika kulit mereka halus dan indah, aku akan selalu menargetkan mereka. Hanya saja kebanyakan pria tidak memiliki kulit sebaik kulit wanita dan orang yang lebih tua tidak pernah sebaik seorang anak muda. Seperti yang diharapkan, kata-kata Butterfly melonjak tanpa kesadarannya. Tiba-tiba, kedua matanya berkedip hijau dan ekspresi iri muncul di wajahnya. Dia meregangkan tangannya yang dicat merah dan menggosoknya di atas tubuh bagian atas Shen Qingqiu, namun, seorang kultivator abadi benar-benar berbeda. Meskipun kamu seorang pria, kamu memiliki kulit yang halus dan lembut seperti itu. Itu, sudah lama sejak aku menggunakan kulit pria, Shen Qingqiu pecah menjadi merinding setelah diraba oleh tangannya tetapi masih harus mengenakan penampilan yang dingin dan tak tergoyahkan. Dia jijik di satu sisi, bersimpati pada yang lain. Iblis ini agak menyedihkan, sepertinya ini dulunya laki-laki,
tetapi demi memajukan kultivasinya harus tetap menggunakan kulit wanita. Setelah sekian lama, dia takut kondisi psikologisnya menjadi tidak normal. Namun demikian, dia menatap wajah tersenyum wanita menawan yang memesona. Tersentuh di sana-sini seperti ini, wajah Shen Qingqiu menunjukkan rasa malu dan dia tanpa sadar sedikit menyusut. Di mata Luo Binghe, penampilan ini bukanlah yang biasa dan membuat dampak besar. Di masa lalu, dia telah melihat banyak dari Shen Qingqiu yang tinggi dan tidak dapat dicapai, dingin dan menggigit sarkastik. Kali ini, dia bertemu dengan Shen Qingqiu yang memerah tak terkendali yang menyebar, sikap mundur dalam tatapannya, dan dua puting kecil di tubuh bagian atasnya. Kabel pengikat abadi yang tak bisa dipecahkan meninggalkan tanda merah dan rambutnya yang hitam pekat bertebaran turun, seolah-olah untuk menutupi itu tetapi gagal. Hati Luo Binghe penuh dengan rasa keterikatan yang tak terlukiskan. Jika kamu meminta Shen Qingqiu untuk menemukan metafora untuk perasaan seperti ini, itu akan menjadi seperti seorang pria yang menonton film hanya untuk mencari tahu protagonisnya adalah orang yang terus memanggilnya untuk menjawab di kelas, yang memukulinya dan menghukumnya ke tingkat ketiga jika dia tidak bisa menjawab dengan benar. Itu adalah guru bahasa Inggris yang sama. Suasana hati yang sangat halus. Shen Qingqiu tiba-tiba tersenyum. Butterfly dengan waspada berkata, "Apa yang membuatmu tersenyum?" Shen Qingqiu berkata dengan sangat lambat dan santai, "Aku menertawakanmu karena menyimpan peti yang berkilauan dan menyerahkan mutiara. Ada 3 orang di sini, namun kamu tetap tidak memerhatikan pilihan terbaik untuk kulitmu berikutnya." Catatan penerjemah, menyimpan peti yang berkilauan dan menyerahkan mutiara, idiom dari seseorang yang memiliki penilaian yang buruk. Luo Binghe mendengar kata-katanya dan wajahnya berubah. Dia tidak berpikir dia akan tergila-gila dengan air dingin. Shen Qingqiu tidak berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Orang seperti apa Luo Binghe? Identitas aslinya adalah keturunan dari iblis kuno, sosok yang akan datang di alam iblis di masa depan, dengan darah silsilah tertinggi. Jika sebagian besar iblis mendapatkan tubuhnya, jangan berbicara tentang memperbaiki kerusakan akibat berkultivasi dengan tidak benar, mereka bahkan mungkin akan mengambil alih dunia. Butterfly melihat ke atas dan ke bawah pada Luo Binghe. Penampilannya tenang, tetapi dalam hatinya dia bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan jika dia mematahkan kepalanya bertanya-tanya mengapa, dia tidak akan tahu mengapa fokusnya berubah padanya. Butterfly berkata, "Bahkan jika kamu ingin menipuku, kamu seharusnya menggunakan kebohongan yang lebih bisa dipercaya. Meskipun kulit orang kecil ini menggantung di tulangnya lebih baik dan lebih lembut, bagaimana bisa itu dibandingkan dengan seorang kultivator yang memiliki qin dan konsolidasi?" Shen Qingqiu memiringkan kepalanya dan tertawa, "Dengan penglihatanmu, tidak heran kultivasimu tidak pernah memiliki lingkungan yang tepat. Apakah kamu tidak menganggap orang seperti apa aku, Shen Qingqiu? Jika anak ini hanya baik di permukaan, lalu mengapa aku ingin menerima dia sebagai salah satu muridku? Jika aku hanya ingin seorang murid yang terlihat baik di permukaan, ada cukup banyak orang yang ingin memasuki sekte Gunung Changqiong setiap tahun bahwa mereka hampir mencapai langit. Kamu pikir tidak cukup bagiku untuk memilih? Proses misterius apa yang digunakan untuk memilih dari mereka secara alami tidak dapat diungkapkan kepada orang luar." Butterfly langsung bergerak. "Sangat bagus, kecerdasan penjahat ini cukup rendah. Dia memiliki penampilan yang sangat meyakinkan karena telah mempertimbangkan hal ini." Shen Qingqiu memukul ketika setrika panas, "Jika kamu skeptis, mudah untuk memeriksanya. Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuktikan kata-kataku benar. Pergi dan pukul dia di ubun-ubun kepalanya dan kamu akan melihat bahwa aku belum menipumu." Wajah Luo Binghe menjadi sangat putih. Tidak peduli seberapa dewasa, dia masih anak-anak. Bahkan jika itu adalah orang dewasa yang menghadapi kematian, ada sangat sedikit orang yang akan mampu mempertahankan ekspresi yang tidak berubah. Belum lagi, ia baru berusia 14 tahun. Shen Qingqiu berusaha untuk tidak melihatnya, di dalam hatinya berulang kali meminta maaf dan berpikir bahwa dia pasti akan membalikkan keadaan di masa depan dan menyelamatkannya. Ning Yingying ketakutan setengah mati, Si Zun, kamu tidak mengatakan ini nyata, kan? Hati Shen Qingqiu meregang kuat seperti tali dan dia tidak bisa repot-repot mempedulikannya. Dia hanya bisa menghadapi Butterfly dan tersenyum sedikit, mengatakan, "Apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Itu hanya menyerang kepala anak kecil, bahkan jika aku menipumu, kamu tidak akan rugikan.
Atau apakah kamu khawatir apa yang aku katakan itu benar, jadi kamu takut untuk memukul dan melihat? Bahkan jika seseorang yang tidak terkait harus melihat situasi ini, mereka akan berpikir bahwa ini mendorong Luo Binghe di jalan menuju kematian. Luo Binghe tidak percaya, di dalam dia bertanya, bisakah kebencian Shen Qingqiu terhadapnya telah mencapai tingkat ini? Dia tidak bisa membantu bangkit dengan seluruh kekuatannya, tali terikat di sekelilingnya menarik tegang. Di belakangnya, Ning Yingying merasa sakit tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Kata-kata dan nada Shen Qingqiu sangat persuasif. Butterfly berpikir sejenak dan setuju dengan penilaiannya. Dia sudah membunuh begitu banyak, bagaimana mungkin dia takut membuat satu serangan? Dia mendengus, aku benar-benar harus melihat apa jenismu. Berbicara sampai titik ini, dia maju ke arah Luo Binghe dan mengirim telapak tangannya jatuh ke bawah. Akhir chapter 7. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.